Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Krisanti tentunya dalam program kesayangan Anda, Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Dan episode kali ini sangat berbeda dari episode sebelumnya, apalagi Anda yang sangat membutuhkan perawatan muka atau lebih kenal lagi dengan jenis muka Anda ini seperti apa jenisnya dan perawatan apa yang cocok untuk umur Anda dan kondisi muka Anda, tentunya dengan banyak pilihan perawatan dan pastinya affordable dan juga reasonable. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini dari RSIA Parahyangan, sebelah saya yang cantik sekali dan selalu semangat untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan kulitnya. Beliau adalah Dokter dan ini DV, dan ini juga luar biasa sudah hadir bersama kita semua untuk memberikan banyak informasi berkaitan dengan hal itu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, pastinya sudah semangat sekali untuk memberikan banyak informasi kepada pemirsa Bandung TV. Kalau kita coba mengenal mengenai wajah kita, kan tentu satu orang dengan yang lainnya punya beragam perbedaan. Dan bagaimana sih cara yang paling mudah untuk kita mengenali jenis wajah kita, kulitnya? Jenis wajah orang itu tiap orang beda-beda ya. Jenis wajah itu ada berbagai macam. Pertama, jenis wajah yang normal. Wajah yang normal biasanya dia sehat, tidak ada kerasa berminyak, tidak kering. Kemudian jenis wajah yang kering biasanya lebih ke arah bersisik, agak gatel ya. Kemudian jenis wajah yang kombinasi. Kombinasi itu bisa daerah T-nya aja yang berminyak, daerah sekitarnya normal gitu. Jadi alangkah lebih bagusnya bagaimana dok, semuanya sih bisa-bisa aja. Yang penting kita menggunakan perawatan kulit sesuai dengan jenis wajah kita dulu. Jadi at the first, know your type of skin, your skin type. Ada beberapa tadi, ada yang normal, kering, sampai dengan berminyak dan juga kombinasi. Nah, pilih salah satu jenis kondisi Anda kulitnya seperti apa, tapi barangkali harus lebih perfect lagi dengan dibantu oleh para expertnya, termasuk dokter yang hadir saat ini dan berpraktek di RSIA Parahyangan ya dok ya, ada di kawasan Padalarang, Kota Baru Parahyangan. Di sana ada apa saja dok untuk menunjang nih para wanita di luar sana untuk bisa lebih kenal lagi dengan kulitnya? Oke, pertama kalau di RSIA Parahyangan kita ada poli kulit dan kelamin ya. Polinya banyak sebenarnya. Kalau sesuai dengan bidang saya di poli kulit dan kelamin. Jadi kulit itu bukan cuma membahas tentang penyakit kulit saja atau penyakit kelamin saja, tapi juga membahas masalah estetika. Oh iya. Gitu. Jadi untuk estetika kita juga menyediakan banyak macam-macam nih ya. Ada laser, ada peeling, ada skin booster gitu. Tergantung kebutuhan dari customernya. Kira-kira saya butuh ini nih gitu. Kita menyediakan itu semua. Jadi tidak hanya untuk sehat tapi juga untuk cantik. Sehat dan cantik itu kombinasi yang luar biasa sekali pemirsa. Kalau kita melihat bagaimana tantangan di luar sana dengan polusi ya dok ya. Kemudian juga pola hidup kita yang jarang olahraga, asupan makanan yang sering manis, kemudian fast food dan juga junk food. Nah, hal ini barangkali menjadi tantangan dan bisa membuat dokter untuk memberikan banyak fasilitas dan juga layanan bagi para pemirsa. Nggak hanya perempuan barangkali, perawatan laki-laki pun juga butuh. Ada bedanya nggak sih dok untuk jenis kulit antara perempuan dan juga laki-laki sejauh ini? Kalau jenis kulit laki-laki itu dia cenderung lebih berminyak ya dibanding wanita. Kelenjar minyaknya juga lebih besar dibanding wanita, karena kita sering lihat kan kalau laki-laki pori-porinya lebih gede, kok lebih gampang berminyak ya, blemis ya wajah saya ya gitu. Sedangkan kalau pada wanita dia sebenarnya selama dia bisa merawat kulitnya dengan baik, menggunakan skincare dengan baik, dengan tepat, kemudian pola hidupnya juga baik, pasti kulitnya akan jauh lebih terlihat bersih dan glowing. Jadi memang kalau kita lihat perawatannya juga ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Pasti rumah sakit dokter memprovide itu kan ya? Pastinya. Rangkaian seperti apa sih skincare yang baik itu? Tadi kan dokter sempat menyampaikan ya, rangkaian skincare yang baik yang bisa diaplikasikan ke setiap wajah ini bisa membantu pertumbuhan kulit wajah yang barangkali menuju sehat ya dok. Benar sekali. Karena sebenarnya banyak orang yang salah arti
kan ya Krisanti. Iya. Kadang-kadang cantik itu putih. Betul. Kulit bagus itu putih. Aha. No, kulit bagus itu yang penting dia sehat dan bebas jerawat, bebas flek gitu. Dan tidak kemerahan. Pokoknya intinya kulit bagus itu sehat. Bukan putih. Kalau untuk skincare-nya selain tadi itu, pertama ini untuk kulit normal aja ya, atau kita tergantung jenis kulit kita ya. Pertama, membersihkan kulit dengan cara teratur. Dan membersihkan kulit itu tidak boleh nggak boleh over cleansing. Kebanyakan bersih-bersih juga nggak baik ya. Karena kalau kita semakin sering mencuci mencuci wajah kita, dia akan meningkatkan sekresi kelenjar minyak kita semakin aktif nih. Sehingga kalau ada nih orang, dok saya kok masih sering cuci muka tapi kok malah jerawatan ya gitu. Jadi hati-hati di situ. Gitu. Pertama, membersihkan muka sesuai dengan jenis kulitnya. Dok, perlu nggak double cleansing? Nah, double cleansing ini perlu jika menggunakan make up yang heavy ya, atau misalnya dia masih pakai cushion, masih pakai foundation, itu butuh double cleansing. Itu baru habis pakai makeup remover yang memang dia oil to cleanse, oil to water ya, baru pakai sabun biasa. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai makeup apa-apa, cukup facial wash aja. Karena over cleansing juga malah bikin kulit kita kering dan bahkan iritasi untuk orang-orang dengan yang tipenya yang sensitif. Gitu. Kedua setelah pakai sabun cuci muka yang benar, pakai moisturizer. Karena syarat kulit sehat juga lembab. Lembab itu gimana sih? Lembab tuh kalau dipegang tuh teksturnya halus. Terus nggak gatal, kenyal, benar sekali, lembab gitu. Setelah itu pakai moisturizer, kemudian jangan lupa penggunaan sunscreen. Ya, penting sekali ya. Iya, karena kita kan tinggal di daerah tropis ya, di mana cahaya matahari ini sangat jahat banget sebenarnya. Kalau digunakan di jam-jam tertentu, dia akan mengandung UVA dan UVB tadi ini berbahaya untuk kulit kita, sehingga sunscreen itu sangat penting. Baru setelah itu, udah cukup sampai sunscreen aja. Kalau malam baru butuh lagi. Nah, setelah moisturizer kita tambahan kayak semacam exfoliating agent. Exfoliating agent tuh apa aja yang ringan? Bisa dengan menggunakan retinol, menggunakan AHA, kemudian BHA, tergantung kebutuhan kulitnya apa. Gitu. Kembali lagi ya, untuk bisa mengenali jenis kulit Anda memang harus punya pendampingan dari para dokter yang memang sudah expert di bidangnya dan bisa menentukan perawatan apa yang harus dilakukan dan produk-produk skincare apa yang harus diterapkan, baik itu pagi, siang, atau bahkan malam sekalipun ya dok ya. Pastinya RSIA Parahyangan sudah memprovide itu. Jadi Anda bisa berkunjung ke RSIA Parahyangan di kawasan Kota Baru Parahyangan, tentunya bisa bertemu dokter langsung. Dan Anda pasti menunggu sekali apa saja nih perawatan yang ditawarkan ataupun yang disediakan oleh RSIA Parahyangan. Tadi kita juga sudah menyampaikan basic pengetahuan mengenai pengenalan untuk jenis kulit yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia, khususnya yang memang bertempat tinggal di kawasan tropis. Yang paling utama adalah jangan lupa lengkapi skincare Anda dengan sunscreen tadi, dan diarahkan pula untuk bisa mendapat pendampingan dan juga konsultasi dengan dokter terpercaya, khususnya Dr. Alfred. Dan kita coba lihat lagi bagaimana Rumah Sakit Ibu dan Anak ya ini dok ya, Parahyangan di Kota Baru Parahyangan memberikan banyak fasilitas untuk para kaum wanita atau bahkan pria di luar sana yang ingin sekali concern terhadap perkembangan dari kulit wajahnya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya angka kita ya. Concern kita akan berbeda-beda. Kolagen akan sedikit menipis, berkurang. Stres juga luar biasa menyerang. Asam lambung bikin kulit kusam. Wow, itu masalah luar biasa manusia-manusia yang ada di perkotaan. Nah, perawatan apa sih dok yang memang disediakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan sejauh ini, dan apa sih permasalahan yang pernah dokter tangani mengenai permasalahan kulit yang dominan sekali di pasien?
permasalahan kulit yang dominan itu banyak ya. Terutama paling sering pada wanita permasalahan yang mengganggu adalah kalau wajahnya ada fleknya, ada bercak ya, ada bercak yang hitam kan sangat mengganggu ya. Bercak hitam, kemudian jerawat, atau bercak hitam tanda lahir bahkan. Gitu. Atau misalnya yang paling mengganggu lagi, orang habis jerawatan muncul apa yang bikin kelihatan kurang bagus adalah scar acne. Iya, bekas jerawatnya dong. Bekas jerawatnya, jeblong-jeblong ya, bolong-bolong. Kemudian yang paling ringan banget, yang paling sering orang datang, dok wajah saya kok kusam ya. Atau nggak punya uang itu biasa. Jadi tidak glowing, tidak bercahaya. Jadi itu yang paling sering masalah yang paling sering saya temui. Nah, untuk perawatan sendiri yang bisa dilakukan di rumah sakit ibu dan anak ini, walaupun namanya rumah sakit ibu dan anak ya, bukan berarti orang istilahnya cuma orang hamil dan anak-anak. Estetika juga. Bahkan di rumah sakit kami pun hamil pun juga bisa cantik. After melahirkan pun juga bisa cantik. Oke, jadi nggak ada tuh rambut digulung-gulung gitu ya dok ya? Kan gitu ya. Kan macan sekarang yang iya, penting. macan termacan. Yang peeling, kemudian mikrodermabrasi. Misalnya butuh yang lebih invasif lagi, kita ada injeksi-injeksi juga, ada injectable, injeksi-injeksi skin booster, botox, filler, kami semua juga ada. Misalnya dok, saya nggak mau yang apa namanya intervensi yang sakit, tapi yang tetap bagus, yang instan, bisa dengan laser. Salah satu yang terbaik, nanti kami mau ada event tanggal 24 Agustus sampai 1 September, kami akan mengadakan event dengan menggunakan Pico laser. Pico laser itu Pico itu laser yang paling terbaik untuk detik ini sampai saat ini ya. Di orang tuh seneng banget dengan hasil Pico laser tadi ini. instan begitu dok? Instan, bagus, dan memang dia masih paling bagus ya di antara laser-laser yang lainnya. Nggak ada efek samping apapun? Efek sampingnya ada beberapa, habis selesai tindakan hanya kemerahan sebentar, tapi setelah itu akan kembali seperti semula dengan minimal downtime. Gitu. Itu yang masih hits diperbincangkan saat ini adalah Pico laser. Jadi itu yang tadi saya bilang untuk permasalahan pigmentasi seperti flek dan tanda lahir seperti lentigo, atau masalah-masalah scar acne sekalipun, atau apalagi masalah kulit yang kusam, semua bisa teratasi dengan menggunakan laser. Khususnya Pico laser tersebut laser ya. Itu yang masih yang apa ya, grade-nya paling atas lah. Kalau sebelum itu sebenarnya paling baik adalah perawatan dulu ya, menggunakan priming namanya, supaya hasil laser tadi ini maksimal. Tapi semisalnya di rumah sudah menggunakan skincare dengan baik, langsung datang aja untuk melakukan laser pun bisa. Gitu. Jadi tergantung memang kebutuhannya ya dok ya, dan kondisi muka juga. Gitu. Tapi kalau memang sudah tiap hari, dok saya ini juga udah perawatan dok di salah satu klinik, ya sudah, that's okay. Yang penting sebelum laser 2 hari sebelumnya menghentikan pemakaian krim malam. Untuk bisa apa tuh dok? Detox dulu atau gimana? Supaya kan laser itu invasif tuh, kayak kita ditambahkan apa namanya cahaya. Ya. Nah takutnya nanti malah gampang iritasi kalau masih pakai krim malam, karena krim malam tadi ini sifatnya juga exfoliating. Exfoliating itu lapisan kulitnya diangkat, tapi menikmatinya. Takutnya nanti kalau udah eksfoliasi dikasih tindakan lagi, takutnya malah merah, tapi iritasi. Itu aja sih. Pokoknya yang paling penting adalah datang dulu deh ke Polikulit dan di RSCA Parahyangan untuk bisa mendapatkan treatment yang paling pas dengan kondisi kulit Anda. Benar. Kalau memang prediksi kita udah oke dok, tapi tunggu dulu, harus ada pengecekan dulu ya dok. Oleh RSCA Parahyangan, dan untuk Anda barangkali nanti tanggal 24 Agustus sampai dengan 1 September ini akan ada event yang memperkenalkan tadi manfaat yang luar biasa dari Pico
laser tersebut. Langsung ke rumah sakitnya ya dok ya? Boleh. Boleh. Bisa Just. sekarang gampang akses aja ke Instagram RSIA Parahyangan atau Instagramnya dokter untuk bisa mendapatkan banyak informasi. Dan masih banyak juga informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandung. Untuk Anda yang menginginkan sekali treatment luar biasa sampai dengan tahapan pikolaser, boleh mengunjungi RSIA Parahyangan, khususnya poli, kulit, dan kelamin. Di sana ada banyak perawatan yang bisa Anda pilih sesuai dengan kondisi kulit Anda, dan tentunya juga Anda bisa bertemu dengan dokter di sebelah saya yang luar biasa ramai memberikan informasinya kepada Anda. Dan yang paling penting, kalau Anda memang udah tiba-tiba ngefans sama dokter sebelah saya, boleh tanya berkaitan dengan hal tersebut atau saya mewakili saja pertanyaannya. Dokter, untuk jadwal dan saya Dr. Alfredas Ditya. Kalau saya praktek di Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Oke, Rabu, Kamis, dan Jumat. Boleh mengunjungi RSIA Parahyangan, bertemu dokter untuk konsultasi mengenai permasalahan kulit Anda. Nah, berhubungan tadi juga dokter sudah menyinggung bahwa banyak ibu hamil di sana dengan anak-anaknya. Barangkali sambil menunggu antrian melipir banyak skincare yang memang di situ ada warningnya tidak diberikan kepada ibu hamil ataupun menyusui. Nah, bagaimana produk-produk skincare yang ada di poliklinik khusus kulit dan kelamin di RSIA Parahyangan ini, dok, seperti apa? Oke, kalau produk skincare kami kebetulan di tempat rumah sakit kami tuh ada khusus untuk skincare semua juga, namanya Bichelatori. Jadi semua tuh sudah ada di situ. Jadi nggak usah takut lagi buat bunda-bunda yang lagi mengandung atau lagi menyusui, sana semua aman karena memang disettingnya untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau untuk cantik doang sih juga bisa ya? Itu lebih bisa. Gitu. Jadi bisa langsung ke sana untuk bisa mendapatkan tadi skincare yang lengkap, kemudian juga perawatan yang oke untuk kulit Anda. Nah, kalau kita membahas mengenai kulit ini nggak ada habis-habisnya ya, termasuk untuk para wanita mau itu hamil, menyusui, atau bahkan lajang sekalipun, pasti permasalahan yang complicated ada di setiap kulit wajah. Tadi berminyak, kering, sampai dengan kombinasi yang oke sih kayak normal, atau bahkan nggak oke-oke juga kalau normal, dok. Seperti apa itu, dok, menanggapinya? Kalau normal itu paling oke sebenarnya, idealnya normal ya. Tapi namanya kalau Tuhan memberikan kulit kita berminyak, ya nggak apa-apa. Yang penting cara perawatannya aja yang benar, cara skincare-nya yang benar gitu. Katanya kalau kulitnya berminyak itu awet muda gitu, dok? Gak juga, yang kering, yang tua juga banyak, guys. Mendengar fakta ataupun bahkan mitos dokter, boleh nggak promo Instagram dokter buat tanya? Gitu ya. Dan juga pengetahuan mengenai kesehatan kulit, dan masih membahas mengenai produk-produk perawatan yang ada di RSIA Parahyangan ini, pemirsa. Dan nanti akan ada event di akhir Agustus nanti sampai dengan awal September nanti berkaitan dengan Picosure laser ditambah dengan kita kan sebenarnya rejuve aja. Rejuveran itu adalah skin booster. Skin booster berarti kulit kita dikasih makan, ditambahin kolagen. Jadi yang tadinya kurang glowing kulitnya akan lebih glowing karena ditambahkan kolagen. Dikasih, di feeding, dikasih makan lah. Gitu. Jadi untuk permasalahan kulitnya kusam, kemudian aging, kayak kurang kasar gitu. Dengan ditambahkannya kolagen di situ yang memang sesuai dengan tekstur kulit kita, itu akan menjadi jauh lebih baik, akan lebih lembab, lebih kenyal, jadi kan lebih glowing ya. Iya. Gitu. Oke, ditambah juga dengan pemirsa ya, harganya reasonable, jadi apa demi kesehatan kulit Anda, jangan sampai nih yang sebelah kita lebih glowing gitu kan. Yang paling penting
adalah bentuk dari reward kita untuk diri sendiri ya dok ya. Self reward itu penting dan sepenting itunya Anda harus bisa mengunjungi RSIA Parahyangan untuk mendapatkan treatment tersebut pemirsa. Dan kita coba lihat lagi bagaimana perkembangan dari RSIA Parahyangan tentunya dengan keberadaan dari poliklinik kulit dan kelamin. Karena RSIA, apakah semua pasiennya didominasi oleh perempuan begitu dok, atau bahkan ada yang lainnya? Sebenarnya RSIA memang dominasinya rata-rata ibu hamil dan anak-anak gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan laki-laki juga berobat, karena kan penyakit bukan cuma itu ya. Anak aja. Apalagi sekarang banyak sekali pria di luar sana yang menganut paham metroseksual ya dok ya. Dok, semua pasien akan diberikan tindakan yang sama sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Apalagi yang paling unik di kliniknya kulit dan kelamin di RSIA Parahyangan? Kulit dan kelamin itu sih ya. Jadi kayak kami sih karena dia namanya kulit dan kelamin, jadi segala permasalahan kulit, kelamin dan juga estetika. Gitu. Makanya kenapa sih sekarang dokter spesialis kulit kok bukan SPKK lagi ya dok ya? Kenapa betul. SPDVE? Karena SPDVE ini spesialis dermatologi kulit, venereologi itu kelamin dan estetika. Gitu. Jadi takutnya orang-orang di luar sana tuh mengira dokter kulit dan kelamin itu cuma ngatasin penyakit doang. Enggak. Dokter kulit dan kelamin itu justru dia mengatasi semuanya, kulit iya, kelamin iya, estetika iya. Gitu karena kami belajarnya itu habis lulus dokter. Ini udah sedikit cerita dikit ya. Dilatih menjadi spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Dan jumlah dokter yang spesialis tersebut masih sedikit barangkali ya? Jauh lebih sedikit gitu. Itu bedanya dengan dokter estetika. Kalau dokter estetika biasanya mereka dokter umum kemudian mengambil course estetika selama 6 bulan. Kalau ada beberapa yang cuma 2 tahun aja sampai 2 tahun. Sedangkan kalau kami yang SPDVE kita tuh bisa mendapatkan gelar di belakang tersebut ya. Jadi perjalanannya sangat panjang untuk bisa merawat dan juga memperindah wajah Anda, bukan abal fillernya turun. Jadi yang sedih adalah kalau pelaksananya adalah bukan yang memang profesional di bidangnya. Gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang misalnya dia botoxnya over, akhirnya dia bilang aduh takut dok botox, takutnya nanti jadi apa sih katanya muka tebel itu loh yang nggak bisa gerak nanti muka takut. Yang penting yang melakukan adalah memang profesional di bidangnya. Takut dok filler nanti malah jadinya aneh gitu. Enggak, yang penting yang tadi itu kembali lagi yang melakukan memang profesional di bidangnya. Jadi tahu proporsi wajah kita tuh bagusnya seperti apa sih. Membutuhkan berapa banyak juga di situ ya dok ya. Betul. Misalnya Krisanti sama saya nih beda kan. Misalnya Krisanti kayak kamu lebih bagus cuma fillernya segini aja deh gitu. Jadi kalau over nanti bakal kurang enak dilihatnya. Ini kayaknya botox kamu cuma butuh segini aja deh. Jangan beda sama saya. Kayaknya kalau saya dilihat sama dokter lain, kayaknya kamu masih banyak nih yang harus berbeda. Kebutuhannya juga beda. Itu yang paling penting harus dilakukan dengan expertnya, termasuk dokter di sebelah saya yang memang sudah qualified untuk bisa memperbaiki atau bahkan memperindah lagi kulit ataupun wajah Anda. Jadi jangan ragu lagi untuk bisa mengunjungi Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan di kawasan Kota Baru Parahyangan, khususnya Poliklinik
kulit kelamin dan estetika tadi ya Benar Dok, sekali. untuk bisa mendapatkan perawatan yang maksimal, termasuk event yang akan diselenggarakan akhir Agustus nanti dengan banyak promo yang lainnya. Nanti kita dengarkan bagaimana fakta-fakta ataupun hoax yang bertebaran di luar sana mengenai kulit. Nanti kita akan coba bahas bersama dokter dan juga event-event yang paling luar biasa yang sudah disiapkan oleh RSIA Parahyangan setelah jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Jadi kita sudah bahas mengenai jenis kulit wajah yang kita miliki. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai filler, botox sedikit, dan juga yang paling kita banyak bahas adalah mengenai perawatan yang bisa kita dapatkan di RSIA Parahyangan. Dan kita juga pastinya sangat antusias untuk mendapatkan perawatan dengan teknologi yang luar biasa dengan keberadaan dari Pico Laser yang saat ini menjadi, kalau kita bisa bilang, adalah perawatan paripurna ya Dok ya, yang dimiliki oleh RSIA Parahyangan. Dok, kalau kita lihat bahwa ternyata di luar sana bukan hanya public figure saja, bahkan masyarakat biasa juga sangat menggemari perawatan yang ada di banyak rumah sakit ataupun bahkan skincare. Dan yang paling penting kalau kita lihat bahwa ternyata addiction itu ternyata juga bisa membuat dampak positif dan juga negatif. Apalagi kalau kita berkaca dari banyaknya selebritas yang melakukan banyak perawatan, bahkan operasi plastik. Nah, bagaimana nih dengan tren masyarakat Jawa Barat khususnya yang berkunjung di RSIA Parahyangan? Tren apa perawatan yang memang digemari saat ini, Dok? Oke. Tren perawatan yang digemari banyak perempuan adalah satu, menolak tua. Menolak tua. Menolak tua. Semuanya ya. Just number but young is forever. Ah iya, forever ya, langsung soundtracknya itu ya Dok ya. Dengan baik, dengan cara melakukan treatment dengan tepat, gitu. Oke. Caranya tadi itu treatment yang tadi yang saya sebutkan, bisa tergantung kebutuhan ya. Kerutan bisa dengan botox, kurang mancung bisa dengan filler atau dengan tambah benang juga bisa. Pipinya terlalu cantik bisa dengan injeksi lipolisis, mengajarkan lemaknya. Kemudian pengen glowing bisa dengan laser atau dengan skin booster. Kemudian ada flek, ada misalnya nih permasalahan nih flek, bisa dengan laser juga. Salah satu yang terbaik masih di pigmentasi, hiperpigmentasi masih Pico Laser. Kemudian Blackpink dong. Dengan skin booster yang kita akan lakukan nanti ya, promo-promo yang akan kita lakukan di rumah sakit. Itu kalau itu tadi kalau permasalahan yang paling sering ya saya temui, Dok, saya ini gimana caranya, Dok? Saya tetap forever young, Dok. Gitu. Oke, pastinya juga tidak usah pusing lagi untuk memilih rumah sakit mana yang memang bisa memprovide itu semua, langsung ke RSIA Parahyangan. Dan yang paling penting kalau kita lihat adalah perawatan, namanya juga perawatan ya Dok ya, harus dirawat, menjaga kualitasnya dan harus continuity. Jadi kok udah 6 bulan kok udah balik lagi, ya berarti itu tandanya Anda harus balik lagi ke dokter untuk bisa mendapatkan treatment selanjutnya. Jangan semuanya pingin instan langsung ya Dok ya. Bisa. Yang instan cuma mie instan, itu pun direbus dulu. Direbus dulu, harus ada ramuannya. Apalagi kulit kita ya yang berhubungan dengan makhluk hidup ya Dok ya. Banyak informasi yang barangkali masih simpang siur mengenai kondisi kulit kita ataupun bahkan mengenai skincare yang kita pilih. Nah, skincare yang bisa kita pilih harus punya ingredient seperti apa sih Dok, sehingga kita tidak terpapar merkuri misalnya. Skincare ambal-ambal, apa sih harus kita baca di balik ingredientsnya itu? Pertama yang kita harus baca adalah sebelumnya kita harus tahu kebutuhan kulit kita apa dulu ya. Kulit saya ini teh yang berminyak, kita harus nyari produk-produk yang tidak menyebabkan kulit kita menjadi tambah berminyak. Kulit saya kering, berarti kita harus mencari bahan-bahan skincare yang membantu melembabkan kulit kita. Contohnya nih yang gampang aja, misalnya kulit kita kering nih, cari bahan-bahan yang mengandung ceramide gitu. Jadi akan lebih moisturizing kulitnya. Kulit kita berminyak nih, hindari bahan-bahan yang mengandung misalnya oily. Karena akan membuat kulit kita semakin berminyak. Jadi kayak kita harus tahu dulu, after you know your
skin type, baru kita memilih perfect skincare gitu loh. Jadi kayak kita harus skincare kita harus tepat sesuai dengan jenis kulit kita. Tergantung kebutuhannya. Aku pengen bright nih, pengen cerah, cari yang bahan-bahan mengandung arbutin, niacinamide, kojic acid. Aku pengen awet muda nih, bisa cari bahan-bahan yang mengandung retinol gitu. Sebenarnya sih tergantung dari kebutuhan kita lagi ya dok. Benar sekali terhadap kebutuhan wajah kita yang kita miliki, dan yang paling penting untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan kulit dan wajah kita untuk estetiknya, langsung ke dokter aja untuk bisa lebih perfect lagi perawatannya. Dok, sudah lihat bahwa banyak merkuri, kemudian juga skincare abal-abal, yang pasti adalah di labnya dokter kan semuanya di rumah sakit sudah ada ya, dan semuanya sudah tercatat BPOM, jadi insya Allah aman. Untuk ibu hamil menyusui anak-anak menyusui juga butuh dong skincare, insya Allah aman karena semua sudah terdaftar dengan BPOM dan diawasi oleh rumah sakit juga. Nah itu dia pemirsa, jangan tunggu lagi, langsung saja berkunjung ke RSIA Parahyangan untuk bisa mendapatkan skincare perawatan yang pas untuk kebutuhan kulit Anda. Pengen mancung boleh, pengen tirus boleh, pengen banyak uang mungkin di sana akan mengeluarkan uang. Pengen apa dan budgetmu berapa? Saya akan menyesuaikan kebutuhan kamu dan budget kamu. Jadi nggak bisa, tiap orang beda-beda ya. Jadi tergantung, misalnya Krisanti datang, dok, saya ini pengen mancung, pengen tirus, pengen hilang kerutan. Satu-satu dulu, yang utama yang mana? Yang utama yang mana, budget kamu berapa? Oke, kita rencanakan ini ya, sesuai dengan kebutuhan kamu dan budgeting kamu. Jadi saya sih akan mengatakan ke pasien seperti itu ya. Jadi sesuai kebutuhan juga. Sesuai kebutuhan intinya. Jadi yang sampai nyekek gitu ya, tiba-tiba bisa konsultasi dulu sama dokter pengen apa, nanti disesuaikan semuanya. Baik banget sih. Ini fakta atau mitos dok berkaitan dengan kesehatan kulit. Kalau katanya makan coklat bisa bikin jerawat, bener nggak sih dok? Bukan coklatnya, tapi susunya dalam coklatnya. Susunya. Kasian si coklat ya dok. Dengan susunya sangat nggak ada, bahkan yang tapi emang pahit ya susunya. Jadi sebenarnya semua yang menyebabkan jerawat itu semua produk dairy food. Gitu. Jadi bukan coklatnya yang bikin jerawatan, tapi susu yang terkandung dalam coklatnya. Kalau ada kacang almond di sana, mete juga di sana, nggak berpengaruh juga dok? Enggak. Yang penting jangan ada susunya aja. Jangan ada susunya. Tapi kan nggak enak ya. Iya pahit. Tapi hidup kita pahit dong. Jadi bisa menyebabkan eksim dan kulit kasar, betul nggak dok? Itu tergantung orangnya. Ada orang yang memang kulitnya dasarnya sensitif ya, sehingga dengan penggunaan deterjen ini bisa namanya dermatitis kontak alergi. Jadi yang menyebabkan kulit eksim tadi ini kalau secara medisnya namanya dermatitis kontak alergi, yang memang dia sama deterjen nggak bisa nih. Emang kulitnya nggak bisa karena deterjen gitu ya dok? Sensitif. Jadi kalau seperti itu gimana dok? Ya harus dihindari bahan penyebab alerginya. Kalau mau nyuci harus pakai handscoon. Gitu. Jadi ya gimana lagi ya, emang nama Tuhan dikasih kulitnya sensitif sehingga kena deterjen nggak bisa. Ya kalau memang sudah mengganggu banget, sudah sampai merah banget, gatal, ya harus berobat ke dokter spesialis. Ke dokter spesialis untuk tahu ya penyebabnya apa saja yang harus dihindari. Terakhir dok. Benar. Anda tidak sehat, berkunjung ke dokter ya. Kita rusak, bukan karena stresnya, bukan karena faktor langsung dari stres ya, tapi karena efek stres tadi ini menyebabkan pola hidup kita jadi nggak benar, tidur tidak bisa tidur, makan jadi tidak teratur, makan jadi ngasal, gitu. Itu yang menyebabkan
kulitnya menjadi tambah tidak baik. Udah pikiran pusing, asupan ke kulit juga nggak benar ya dok ya. Benar itu yang membuat sekali. kulit kita tidak sehat. Dan untuk Anda yang pengen sehat, lahir, batin, serta estetik nih mukanya, boleh berkunjung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Parahyangan di Kota Baru Parahyangan. Langsung bertemu dengan dokter Rabu, Kamis, Jumat, ataupun dokter yang lainnya yang berada di sana untuk bisa mendapatkan perawatan luar biasa dan juga maksimal. Jangan lupa ada event di akhir bulan Agustus nanti dengan adanya teknik yang paripurna, yaitu Pico Laser. Bisa berkunjung sana, siapkan budget Anda, tapi tenang, budget disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Konsultasi aja dulu ya. Dok, terima kasih dengan kulit dan juga perawatannya di RSIA Parahyangan. Dan untuk Anda pemirsa, selamat menjalankan aktivitas Anda, selalu bahagia dan juga tersenyum. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung, Karaos Bandung.